Hola, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kobo Yoga Channel untuk vlog di sini. Sesekali KB bikin video seperti ini nggak apa-apa ya, karena KB merasa ada sesuatu yang harus disampaikan terkait update motor baru Honda di tahun 2023 nanti nih. Oke, bukan nanti, malah hari ini udah 2023 sih sebenarnya. Oke, jadi yang akan KB jelasin atau akan KB sampaikan ini adalah terkait sebuah motor skutik punya Honda, buatan Honda AHM ya, yang akan hadir di tahun ini. Di tahun 2023 ini dia bentuknya skutik, oke, jenisnya skutik, dan dia dikatakan akan melawan Vespa. Betul, meskipun ini akan melawan Vespa. Kenapa disebut melawan Vespa? Karena disebut-sebut memiliki desain yang identik, mungkin nggak identik lah ya, cuman menyerupai Vespa. Kalau identik kan kayak kembar yang sama gitu kan, yang cuma bedanya tipis doang gitu ya. Kita bisa sebut misalkan Uwin-Fly ya kan, motor listrik Uwin-Fly T3 ya, atau T3 gitu kan. Itu kan bisa dibilang identik dengan Vespa LX gitu kan. Nah, si Honda Skutik 160 cc ini betul sekali, mesinnya itu akan menggunakan mesin 160 cc yang juga dimiliki oleh saudara-saudaranya yang 160 series gitu saja, misalkan PCX 160, kemudian ADV 160 dan Vario 160. Oke, dan ini belum diketahui nih, pertama belum diketahui namanya. Tetapi untuk mempermudah kita sebut saja dia adalah Honda Scoopy 160 atau Honda Scoopy 160. Meskipun namanya belum jelas apa nantinya gitu kan. Tapi yang jelas bocoran yang KB dapat, oke, wangsit dari hasil polden sama kayang itu bentuknya memang akan mendekati Vespa atau memiliki genetik Vespa gitu ya. Jadi kalau memang kita ngomongin soal desain, mau nggak mau harus diakui bahwa Vespa itu sangat menginspirasi kalau urusannya untuk motor-motor yang genrenya atau yang jenisnya itu ya skutik modern gitu ya, skutik retro modern, retro klasik modern juga boleh disebut seperti itu. Oke, kembali lagi, sebentar ini kita namanya kita sebut saja dia Honda Scoopy 160 atau Honda Scoopy 160, karena yang jelas sudah pasti mesinnya itu akan menggunakan mesin 160 cc. Jadi ada juga komentator yang bilang di blog ya, udah baca belum blognya? Kalau belum, baca dulu dong blognya. Udah 2 artikel yang KB bikin terkait si Honda Scoopy 160 ini, atau Honda skutik Honda yang akan memiliki desain seperti Vespa dan digadang-gadang akan melawan Vespa. Itu kita akan ke sana, akan kita bahas ke sana nanti di belakang ya. Oke, jadi mesinnya memang sudah confirm itu akan menggunakan 160 series. Apakah nanti benar-benar plug punyanya PCX atau ADV atau menggunakan punya Vario? Loh, emang beda Kang? Ya, meskipun identik tapi ada sedikit perbedaan, terutama di CVT. Di CVT-nya antara Vario, PCX sama ADV ya. Kalau PCX sama ADV itu benar-benar sama. Sementara kalau di Vario dia ada perbedaan sedikit di bagian CVT-nya ya, atau bagian matic-nya gitu, V-matic-nya gitu kan. Tapi desainnya masih rahasia. Seperti apa bentuk persisnya itu masih sangat-sangat rahasia. Kalau let's nonton di YouTube ada yang sekelebat inilah, sekelebat itulah, itu hoax, benar-benar bisa dibilang hoax. Karena sampai sekarang pun KB tidak tahu persisnya seperti apa. Tetapi bagusnya kita bisa ada pandangan terkait gambaran dari desain si Skutik 160 cc retro modern Honda yang katanya menyerupai Vespa tersebut. Itu tadi, desainnya akan mirip Vespa. Gambaran yang KB dapat hasil wangsit tersebut, bisikan yang ada, lampunya kotak depannya, udah LED tapi kotak. Jadi kita bisa lebih mempertimbangkan atau membayangkannya lebih mudah. Itu satu, Vespa S, oke, Vespa S 125 itu paling mudah, lampu kotak depannya seperti itu. Atau Honda Vespa Spin. Oke, atau paling mudah lagi yaitu tadi Uwin-Fly T3, oke, yang lampunya kotak itu, kotak segi 4. Nah, dibilang kotak ini KB masih belum paham apakah kotaknya benar-benar kotak segi 4 kayak di Vespa S atau segi 6 kayak di Vespa Sprint. Nah, itu yang belum tahu, cuman disebutkan bisikannya adalah kotak gitu. Kemudian joknya, kalau kita ngelihat jok motor Vespa itu kan terlihat tebal ya, tebal dan besar gitu kan. Nah, sementara si Scoopy 160 ini ceritanya khas motor-motor Jepang saat inilah, yang
agak slim gitu, agak tipis gitu ya, landai seperti itulah. Jadi nggak, kalau joknya itu udah bisa dipastikan nggak akan menjadi Vespa yang tebal kayak roti-roti gitu, apalagi Vespa Sprint gitu atau LX maupun S gitu kan, tebal-tebal banget gitu kan. Di joknya ini nggak, ini tipis-tipis kayak ya lihat aja misalkan Scoopy atau Genio gitu kan, itu ya sebesar-besar itu atau setipis-tipis itulah itunya bentuknya. Kemudian juga ada varian ABS nih yang KB dapatkan infonya nih, bisikannya nih, ada varian ABS. Cuman pastinya satu channel karena PCX sama ADV pun ABS-nya satu channel ya kan, bukan dua channel. Nah, yang kemudian menguatkan desain Vespa lagi juga, KB melihat gambarannya itu dasi khas Vespa, oke, yang di depan tuh, yang di balik plat nomor depan, dasi khas Vespa juga ada di si Scoopy 160 ini, Lex. Ada. Kemudian USB charger juga ada, cuman belum tahu apakah di laci depan atau di bagasi gitu kan. Soal fitur juga tidak mudah untuk menebaknya karena ya tinggal lihat aja saudara-saudaranya yang lain. Itu sudah pasti mesin 160-nya ada ada ISS ya, idling stop system. Kemudian di remnya ABS kalau udah sebut. Kemudian ada assistant switch. Kemudian ini lampu hazard apakah dikasih, kami juga belum tahu. Remote ya kan. Terus smart key atau keyless itu juga udah pasti ada. Sudah pasti karena motor-motor Honda saat ini udah rata-rata udah semua ya. Nah, kemudian kalau kita bertanya-tanya soal speedometer, nah ini masih KB masih belum paham, masih bayangannya masih sangat buram. Apakah dia akan menganut full digital speedometer kayak misalkan punya Vario, atau mengambil gaya-gayanya Scoopy saat ini ya, yang atasnya masih analog pakai jarum, kemudian bawahnya ada digital gitu ya. KB sendiri sih kayaknya kalau mau mengedepankan retro klasiknya atau retro modernnya ya kayaknya sih punya Scoopy sih paling masuk akal gitu ya. Meskipun di Vespa sendiri pun yang kayak GTS atau yang Vespa edisi 75 tahun itu kan udah full TFT, keren banget gitu ya. Full digital TFT itu keren banget dan ternyata tidak mengurangi desain klasik dari si Vespa itu sendiri ternyata gitu, dengan memberikan speedometer yang full digital seperti itu. Kemudian untuk rangka nih dan sasis nih ya, kaki-kaki dari sasis sampai kaki-kaki itu kami dapat gambaran bahwa rangkanya akan menggunakan rangka SAF di motor-motor skutik Honda modern saat ini. SAF-nya digambarkan pakai atau ngambil punyanya Vario 160 ya. Itu dia ngambil dari situ. Kemudian ringnya itu 12 inch, rodanya itu 12 inch, jadi kita bisa melihat kaki-kaki Scoopy saat ini, Scoopy 12 saat ini ya. Kemudian shocknya single, ciri khas Vespa yang sangat kuat yaitu monoshock di depan itu nggak diikutin, tetap pakai garpu T ya di depannya untuk si Scoopy 160 ini. Nah baru nih menuju ke kesimpulan nih Let's. Yang pertama, kapan tayang? Tayangnya itu kemungkinan di bulan Februari hingga April ya. Jadi di rentang waktu bulan-bulan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar mau menghajar Vespa? Nih, sebenarnya kalau misalkan kita mendefinisikan menghajar itu adalah mengalahkan penjualan Vespa, sebenarnya motor-motor Jepang atau merek-merek Jepang itu sudah melakukannya udah dari kapan tahu gitu ya sebenarnya. Dari sisi penjualan loh, banyak-banyakan penjualan ya Vespa udah kalah gitu kan. Jadi kalau definisi mengalahkan atau menghajar Vespa adalah seperti itu ya nggak relevan karena sebenarnya udah terhajar sejak lama gitu kan sebenarnya kan. Nah jadi KB ini memikirkannya adalah nggak mungkin sih pada dasarnya menghajar Vespa karena Vespa sendiri itu punya karakter tersendiri, punya sejarah yang sangat panjang, punya konsumen fanatik yang luar biasa dan ikonik banget dari dulu gitu. Vespa itu ya itulah keunggulannya gitu kan. Dan juga bodinya itu 90% besi semua ya. Nggak kayak motor Jepang yang emang plastik gitu kan. Jadi si Scoopy 160 ini juga bodinya nanti akan mayoritas plastik, nggak kayak Vespa yang memang full body plat gitu kan, yang 90%-nya yang sasisnya juga monokok gitu kan. Nggak seperti itu. Nah jadi KB malah berpikirnya ini sebenarnya bukan ngehajar Vespa nih, judulnya doang ngehajar Vespa. Sebenarnya kayaknya untuk menahan atau untuk mengimbangi Yamaha
Grande yang sudah rilis lebih dulu di Vietnam ya. Grande 125 hybrid ya, mesinnya memang dikatakan di Vietnam itu mesinnya menggunakan mesin Fazio 125 hybrid. Nah, apakah di Indonesia itu akan jadi 155 VVA tanpa hybrid atau jangan-jangan 155 VVA hybrid? Nah, itu yang kami nggak tahu. Karena sebenarnya seharusnya kalau di Vietnam itu sudah rilis 2 bulan lalu ya, harusnya Yamaha, produk Yamaha Indonesia itu udah ada di sini, tapi Yamaha Indonesia sendiri lebih memilih X-Max 250 lebih dulu yang rilis di Indonesia. Nah, ini pastinya ada sesuatu atau agenda di balik itu yang mungkin satu, Yamaha sudah mencium akan rilisnya Scoopy 160 nih. Jadi kalau misalkan mereka merilisnya saat ini dengan mesin Fazio misalnya gitu ya, 125 hybrid, ini bakal kalah banget dengan 160 seriesnya Honda gitu kan dari sisi tenaga. Karena biar gimana pun juga tenaga itu di netizen itu udah jadi kayak apa ya, kayak hal yang wajib gitu. Mau dia 110 doang kayak mau dia 125 apalagi 160 itu kayak tenaga tuh kayak jadi wajib bagus gitu kan. Nah, kalau misalkan si Grande ini rilis duluan kemarin misalkan di IMOS gitu ya, terus kemudian fix 125 cc hybrid yang tenaganya memang nggak seberapa, dan kemudian jeger di Februari si Scoopy ini rilis, ya kantem si Grande itu. Ini kayaknya nih saling tunggu nih kayaknya nih, bakal seru sih, So, jadi itu aja sementara ini update dari KBE terkait Honda Scoopy 160. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. KBE terima kasih banget buat yang udah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.